sejenis hak eksklusif ya, hak eksklusif yang diberikan oleh undang-undang, yang mana undang-undang itu berasal dari ratifikasi-ratifikasi konvensi internasional. Jadi hak kekayaan intelektual itu tidak hanya berlaku di Indonesia, tapi juga berlaku dan tumbuh berkembang di luar negeri. Nah, kita sebagai anggota organisasi internasional, dalam hal ini adalah World Trade Organization, wajib meratifikasi aneks-aneks ya yang ada dalam konvensi tersebut, salah satunya yakni perlindungan hak kekayaan intelektual. Nah, semua anggota WTO yang terdiri dari 270-an negara itu wajib meratifikasi. Sehingga peraturan terkait hak kekayaan intelektual itu sifatnya universal, ya. Cuman ada beberapa yang memang sifatnya itu menyesuaikan, tapi pada umumnya saya bisa katakan sekitar 80-90% itu peraturannya itu hampir sama, ya. Antara satu negara dengan negara lain terkait perlindungan hak kekayaan intelektual. Nah, mengapa hak kekayaan intelektual itu harus dilindungi? Karena hak kekayaan intelektual itu hasil dari olah pikir, ya, kreativitas, intelektualitas manusia, ya. Jadi dia tidak berasal dari copy paste, ya, tidak berasal dari hasil meniru, tidak. Tapi dia hak kekayaan intelektual itu objeknya itu hasil dari apa namanya olah pikir ya, yang menggunakan daya upaya, entah itu juga dari kekayaan intelektual dia, ya dari otak dia, dari pengalaman dia, ya dari hasil riset, inventor tersebut ya, juga mengorbankan tenaga ya. Jadi untuk menghasilkan sebuah invensi, menghasilkan sebuah karya itu, butuh tenaga lebih ya, bahkan mengorbankan banyak hal, keluarga pun dikorbankan untuk menghasilkan sebuah karya tulis, sebuah karya invensi ya seperti objeknya paten teknologi, sebuah karya inovatif ya itu mengorbankan banyak hal. Selain juga harus pintar ya, kreatif, inovatif, juga mengorbankan tenaga, waktu, dan juga uang. Nah, yang mana untuk menghasilkan sebuah produk, sehingga produk tersebut ketika sudah dihasilkan tidak boleh semena-mena untuk tiru oleh orang lain, diproduksi massal oleh orang lain yang mempunyai, kemampuan lebih ya. Misalnya dia punya uang, kemudian dia niru, ya misalnya beri contoh saja seperti ini, Thomas Alva Edison. Ada yang tahu nggak berapa kali Thomas Alva Edison melakukan percobaan untuk menciptakan bola lampu? Ada yang tahu? Ya. Ya bisa jadi ya ini, pendapat umum ya, pengetahuan umum ya, sekitar 1.000 kali lebih ya. Kemudian yang katanya ke 1.000 sekian, jadilah dia bola lampu karena diletakkan kaca ya. Jadi dia itu kurang satu kaca, jadi harus ada kaca yang menutupi bola lampu tersebut ya. Nah itu, kemudian dia bersinar. Nah, percobaan dia itu gagal berkali-kali ya, gagal sampai 1.000 kali. Kemudian menghasilkan. Dilalahnya ada tetangga yang, ketika bolanya sudah jadi, bola lampunya sudah jadi, kemudian dipasarkan, ada tetangga yang ingin juga memasarkan bola lampu tersebut. Jadi diambillah bola lampunya Thomas Alva Edison, kemudian dibuka rakitannya, sehingga dia, eee, apa namanya, bisa kebongkar ya, apa isi isi dari lampu tersebut, komposisinya apa saja, komponennya apa saja, berapa jenis kabel yang diperlukan dan lain sebagainya, dan dia merakit ulang jadi kemudian dia buat versi dia ya sendiri ya, dia membuat lampu dia sendiri. Apakah boleh? Itu seperti ini, mencuri. Bukan mencuri barangnya, tapi mencuri hasil kreativitasnya ya, hasil, karya intelektualnya ya. Kalau mencuri barang kan ngambil aja tuh lampu, kita
ambil kemudian kita pasang di, apa namanya, pasang di rumah kita gitu, itu namanya curi barang. Tapi kalau misalnya barangnya kita perbanyak, kemudian kita, jual, ya karena kebetulan kita punya uang, kita punya tenaga, dan kita punya karyawan yang banyak, kita bisa produksi massal lebih banyak dari, Thomas Alva Edison yang memproduksi. Karena Thomas Alva Edison itu udah habis dipakai try and error itu, sehingga dia hanya bisa memproduksi sekitar 5, 10 bola lampu untuk dijual. Si tetangga yang punya, apa, sumber daya yang banyak malah memproduksi ratusan ribu, karena dia tahu itu sangat benefit. Nah, itu tidak mencuri, dia memang tetangganya nggak mencuri bola lampu yang dibuat Thomas Alva Edison, tapi dia mencuri hak kekayaan intelektualnya, kayak gitu. Jadi dilarang. Itu cerita ya, misalnya, itu cerita. Oleh karenanya Thomas Alva Edison ini harus dilindungi hak kekayaan intelektualnya, sehingga haki itu memberikan hak-hak eksklusif yang boleh digunakan hanya oleh Thomas Alva Edison. Hak eksklusif pada paten. Nah, kalian juga harus bedakan nih, objek apa sih yang masuk kategori objeknya hak cipta, objek apa yang masuk kategori paten, objek apa yang masuk dalam kategori desain industri, dan lain sebagainya. Ada 7 jenis haki. Ya. Nah, kalau bola lampu yang baru yang tidak pernah dibuat oleh siapapun sebelumnya, atau telepon yang dibuat oleh Graham Bell yang tidak pernah dibuat oleh orang sebelumnya, itu sifatnya baru, ada kebaruan. Di bidang teknologi. Teknologi itu artinya sebuah, apa namanya, sarana ya atau alat yang bisa mempermudah, kebutuhan masyarakat ya, manusia. Itu teknologi ya. Nah, di bidang teknologi, lampu ya, eee, itu teknologi ya. Telepon juga teknologi, itu bisa masuk kategori objek paten. Nah, kita lihat apa sih hak eksklusif dari paten. Yang pertama, hanya pemegang paten yang boleh memproduksi. Nah, itu. Hanya pemegang paten yang boleh memperbanyak. Hanya pemegang paten yang boleh mengimpor, mengekspor, kemudian menjual, ya, memasarkan, mengadvertising. Nah, itu cuman pemegang paten yang boleh. Sehingga orang lain tidak boleh menggunakan hak-hak eksklusif itu selain mendapatkan izin atau lisensi dari pemegang paten. Nah, seperti itu ya. Jadi itu adalah hak-hak eksklusif dari paten untuk melindungi. Nah, ketika haki dilindungi, hak kekayaan intelektual itu dilindungi, ya, maka yang pertama akan tumbuh hal-hal yang sifatnya konstruktif, ya. Artinya akan diikuti dengan hal-hal yang sifatnya positif. Yang pertama adalah karena kita sebagai inventor, researcher yang dilindungi, maka kita akan lebih inovatif lagi, ya. Kita akan lebih semangat membuat karya lagi, ya. Karena apa? Oh ya, apa usaha saya itu dilindungi oleh hukum, ya. Kemudian akan membentuk sebuah pasar ekonomi yang kompetitif. Ya. Contohnya misalnya handphone. Handphone zaman dulu sama zaman sekarang itu berbeda. Ya. Handphone zaman dulu itu handphone yang bisa digunakan untuk lempar mangga, ya, kuat. Tidak ada layarnya. Layarnya itu kecil, kotakan kecil hanya untuk lihat message satu kalimat ya. Tapi karena dilindungi oleh paten ini, mereka senantiasa melakukan, pengembangan dengan cara research ya. Research, apa namanya, menciptakan sebuah hal-hal yang inovatif sehingga sampai sekarang itu HP sudah mulai bisa touchscreen, bisa akses internet, bisa, apa namanya, foto, kamera, video, pakai TikTok-an dan lain sebagainya. Itu semua sudah ada dalam satu genggaman HP itu. Nah, ini
sebuah, revolusi ya, yang diciptakan dari hasil kompetitif. Jadi untuk menciptakan layar yang sebesar itu kemudian bisa berguna banyak hal, itu tidak diciptakan oleh satu perusahaan, tapi perusahaan yang lain ya berkembang. Misalnya Samsung waktu itu ciptain apa, sekarang, Lenovo Samsung nyiptain, udah layar bisa dilipat. Nah itu. Kemudian, Apple menciptakan HP yang bisa charging wireless. Mhm. Jadi masing-masing itu berkontribusi ya, berkontribusi menciptakan sebuah inovasi yang mana, eee, masing-masing perusahaan itu memiliki hak eksklusifnya masing-masing, hakinya masing-masing, yang mana ketika di-combine, ya misalnya Apple ini bisa nyiptain, HP yang charging wireless ya, jadi charging tanpa kabel ya, hanya ditempelin aja di laptop misalnya. HP kita bisa nge-charge kayak gitu atau jam Apple kita bisa nge-charge. Kemudian Samsung bisa nyiptain, apa namanya, layar lipat gitu, padahal kaca tapi kok bisa dilipat. Itu sama perusahaan baru lagi ya, misalnya, Lenovo membeli hak eksklusif dari, Apple, membeli juga hak eksklusif dari Samsung, jadilah dia dua-duanya bisa wireless, bisa lipat. Nah seperti itu. Nah berkembangnya seperti jadi, si Lenovo harus bayar, royalti kepada Samsung dan juga kepada Apple. Sehingga yang di untungkan itu adalah masyarakat karena kita bisa bekerja secara efisien dan efektif. Nah itu merupakan salah satu the perks ya, the perks itu keuntungan dari hak kekayaan intelektual. Jadi berkembanglah produk-produk yang lebih inovatif, membantu kemudahan masyarakat, juga membuat menjadi lebih kompetitif ya. Sehingga muncul, generasi-generasi yang, apa namanya, yang kreatif itu. Jadi kreatif, kompetitif, dan bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu negara. Karena apa? Karena mereka merasa terlindungi ketika membuat sebuah produk yang mereka research sendiri ya. Contohnya misalnya juga paten obat. Obat itu masuk kategori paten ya, karena dia nggak tahu kenapa bisa dia masuk kategori paten, maksudnya teknologi obat itu, ya. Jadi kalau misalnya kita mau beli obat, kita bisa pesan langsung ke pembuat, misalnya Sinovac ya, karena hanya produsennya saja dan yang pemegang patennya saja yang bisa mengimpor, ya. Sehingga kita ketika mau mengekspor ya maksud saya, ketika kita mau mengimpor kita harus beli ke perusahaannya langsung, ya. Kecuali kalau itu kan ekspor itu atau impor itu adalah salah satu hak eksklusif ya dari paten. Sehingga bisa kita lisensikan kepada orang lain. Ketika misalnya kita membuat sebuah obat, kita menemukan obat Covid nih, kemudian kita punya hak eksklusif untuk mengekspor. Nah, kita hanya produsennya, kemudian, perusahaan A sebagai, eksportirnya, kita kasih lisensi kepada perusahaan A, kalau dia mau, kayak gitu. "Mau nggak ini saya kasih lisensi, setiap ekspor nanti kamu bayar royalti." Itu bisa. Kemudian di Indonesia ada juga yang mengimpor. Misalnya tidak boleh ada yang membeli dari perusahaan yang mengimpor. Misalnya perusahaan Sinovac yang produsen itu, yang pemegang paten memberikan lisensi kepada perusahaan A di Indonesia misalnya. Jadi, barang yang diekspor dari perusahaan yang berlisensi misalnya di Cina ya, pembuat Sinovac, itu hanya boleh diekspor kepada, perusahaan yang sudah berlisensi di Indonesia, yakni misalnya perusahaan A yang boleh menerima ekspor tersebut, jadi perusahaan impornya, ya. Seperti itu. Jadi itu adalah salah satu bentuk kegunaan dari haki, ya. Jadi nggak boleh sembarangan ada yang namanya, eee, perusahaan yang boleh mengimpor, mengekspor ya, beli jumlah banyak obat-obatan dari Sinovac, kemudian dia impor sendiri, itu tuh ada lisensinya, karena itu adalah hak eksklusif ya, mengimpor sama mengekspor. Seperti itu, ya. Jadi memang agak kompleks kalau haki itu, karena haki
tidak hanya satu 2 macam, tapi ada 7 macam ya. Cuman kalau untuk keunggulan atau keuntungan, advantage dari, eee, haki itu sama ya, melindungi, apa namanya, karya haki seseorang dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menciptakan kreativitas, inovatif, dan kompetitif. Juga pengembangan ilmu pengetahuan ya. Sampai sini ada yang mau bertanya? Dipersilahkan. Nah, ini ada 7 ya, 7 jenis haki ya. Yang pertama itu hak cipta, ini yang paling familiar ini di antara mahasiswa, hak cipta. Karena kita pun bisa jadi sebagai pemegang, sebagai pencipta ya, meskipun meskipun bukan pemegang hakinya, tapi kita sudah menjadi pencipta yang dapat dilindungi secara hukum. Jadi hak cipta itu salah satu jenis haki yang paling populer, yang paling umum karena, produknya itu, dapat diciptakan kapan saja, di mana saja, sepanjang dia orisinal ya. Jadi ada yang memang diwajibkan orisinal, orisinal itu artinya baru ya, dibuat. Tapi ada 2 ya, oh ya saya salah. Jadi ada 2 syarat ya, orisinal dan kebaruan, novelty. Orisinal itu bukan baru, tapi dibuat sendiri, ya, ingat. Jadi dalam haki itu ada persyaratan, ada beberapa yang mensyaratkan orisinal, ada beberapa yang mensyaratkan novelty. Nah, yang mensyaratkan orisinal itu artinya dia harus dalam benar-benar kamu yang buat sendiri, nggak boleh nyontek, ya. Jadi, buat sendiri. Kalau dia baru, artinya produk itu tidak pernah ada ya, sebelumnya, ya. Jadi dia benar-benar novelty. Misalnya Graham Bell menciptakan telepon, sebelumnya nggak ada telepon. Siapa namanya, Thomas Alva Edison membuat, lampu, sebelumnya nggak ada lampu, ya. Jadi, baru. Nah, kalau yang novelty itu, dia tidak mensyaratkan baru ya, tapi dia harus dibuat sendiri. Jadi, kalau misalnya ada kemiripan dengan, produk yang pernah diciptakan ya, dia nggak dia tidak dianggap bersalah ya, si pencipta ini. Meskipun mirip plek ya, itu nanti istilahnya apa ya, saya lupa itu, saya pernah ngajar dapat istilahnya di luar negeri ya, itu nyari-nyari. Eee, innocent infringement, innocent infringement ya. Infringement itu, melanggar haki ya. Itu namanya infringement, ya. Melanggar undang-undang juga infringement, tapi di haki itu melanggar hukum haki itu namanya infringement. Innocent itu ibaratnya tidak bersalah, ya. Jadi innocent infringement itu berlaku bagi haki yang mensyaratkan originalitas. Artinya dia buat sendiri, ternyata mirip, ada mirip-miripnya dengan punya orang. Dia dianggap tidak infringement. Artinya sama-sama bisa menggunakan hakinya masing-masing, hak kekayaan intelektualnya masing-masing. Tapi kalau mensyaratkan novelty, yang pertama kali daftar itulah yang mendapatkan hak eksklusif haki itu. Sehingga tidak ada namanya innocent infringement, nggak ada. Ya, artinya kalau you buat sebuah inovasi, kemudian ternyata inovasi yang invensi itu ternyata mirip plek sama, yang pernah ada, maka punyamu nggak dianggap gitu. Yang penting yang sudah ada itu daftarkan duluan. Karena ingat, di dalam haki juga ada prinsip first to file sama, apa namanya, deklaratif ya. Kalau dia first to file, siapa yang mendaftarkan duluan itu yang mendapatkan hak eksklusif. Kalau deklaratif, siapa yang mengumumkan duluan itu yang mendapatkan hak eksklusif, kayak gitu. Artinya mendapatkan hak eksklusif artinya dilindungi oleh hak kekayaan intelektual, hukum hak kekayaan intelektual. Jadi di sini ada 7 ya, 7 eee, peraturan terkait haki ya, ada hak cipta,
PVT, perlindungan varietas tanaman, rahasia dagang, desain industri, detail ST, desain terpadu, paten, merek, dan indikasi geografis. Ada yang mau bertanya adik-adik? Dipersilakan. Kalau Izin ya, bertanya, Bu. ya, nanti ketua kelas dicatat ya yang aktif bertanya. Ya, silakan Francisca. Saya izin bertanya, berarti yang kasus Baim Wong patenin, itu Bu, Citayam Fashion Week itu berarti boleh ya, Bu? Atau bagaimana? Padahal dia bukan pelopornya gitu, Bu. Makasih. Ya, kita lihat dulu. Citayam Fashion Week itu merek atau apa? Dia seperti merek ya? Siapa tadi yang bertanya? Jadi sama si Baim Wong itu dia pateninnya merek ya? Tahu saya iya, Bu, Merek. sebelumnya. Oke. Sebenarnya kalau kita lihat dari, hukum ya, hukum apa namanya, hukum hak intelektual, siapa yang mendaftarkan duluan atas merek, itu yang mendapatkan. Cuman ketika bisa dibuktikan bahwa merek tersebut itu sudah pernah ada yang menggunakan, apalagi menggunakan secara umum, ya. Jadi sebenarnya gini, eee, ketika mendaftarkan merek, itu ada jangka waktu yang diberikan oleh Kementerian Hukum dan HAM, dalam hal ini di bawahnya Dirjen Haki, untuk mengopen ya, keberatan. Jadi ada sekitar berapa puluh hari itu keberatan bisa diajukan oleh para, oleh para ini, apa namanya, pihak yang berkepentingan. Artinya dia tidak menerima untuk, didaftarkan. Tapi itu harus diumumkan oleh Dirjen Haki bahwa Citayam ini sedang didaftarkan oleh seseorang yang bernama Baim Wong. Dibuka tuh, diumumkan, kemudian diberikan waktu untuk keberatan. Kalau misalnya nggak ada keberatan, berarti dianggap fix nih, nggak ada masalah. Nah, oleh karenanya nanti, masuk ke searching ya. Searching itu artinya dicari apakah ada judul yang sama di produk-produk lain. Karena itu kalau ada dibatalin, nggak boleh daftar. Kemudian sampai pada akhirnya terbit sertifikat ya. Jadi itu, sebulanan lebih lah untuk bisa terbit sertifikat. Kalau misalnya setelah terbit sertifikat kemudian ada yang menggugat, itu masih bisa ya, sepanjang mereka memberikan alasan-alasan yang, eee, patut untuk di apa namanya, alasan-alasan yang benar ya, yang dapat dibenarkan untuk menggugat pembatalan. Nah, kalau Citayam itu dia lebih kepada, nama publik ya, artinya itu nama itu, merek itu milik publik. Kemudian didaftarkan secara sepihak oleh Baim Wong. Meskipun kalau misalnya Baim Wong mendaftarkan saja, kemudian namanya itu bukan nama milik Baim Wong, itu masih mending ya. Itu nggak apa-apa, artinya milik masyarakat Citayam, itu nggak apa-apa ya. Tapi kalau dia buat atas nama punya dia sendiri, nah itu yang susah karena nanti yang menjadi hak eksklusifnya itu adalah milik si Baim Wong ya. Tapi kalau misalnya dibuat milik masyarakat Citayam yang mana diwakili oleh ketua RT-nya atau kepala desanya atau, kepala dusunnya itu nggak apa-apa. Karena hak eksklusif itu kan kalau merek itu hak eksklusif adalah menggunakan merek tersebut dan memberikan izin kepada orang lain untuk menggunakan merek tersebut, ya. Itu hanya boleh dimiliki oleh si pemegang merek, yakni yang namanya tercantum dalam, haki itu. Jadi kalau atas nama Baim Wong, berarti yang bisa menggunakan merek dan yang bisa memberikan orang lain untuk menggunakan merek tersebut itu hanya Baim Wong. Jadi memang agak nggak etis seperti itu. Gitu, siapa namanya yang bertanya tadi? Baik, Bu, terima kasih. Ya. Ada lagi yang mau bertanya?
Oke, saya lanjutkan jika tidak ada. Yang tadi saya kelempar ya, sebentar tadi masuk lagi. Nah, terus, kita ke ini dulu, apa namanya, pendaftaran haki ya. Jadi ada beberapa haki yang memang harus didaftarkan dulu kemudian dilindungi ya. Namun, sebaiknya meskipun tidak didaftarkan kemudian dilindungi itu sebaiknya didaftarkan supaya apa, kekuatan pembuktiannya itu kuat. Karena ini berbicara mengenai pembuktian berupa sertifikat ya. Jadi kalau misalnya kita sudah umumin nih lag apa, lagu lagu apa ya, Balonku Ada Lima itu saya yang ciptakan loh. Saya yang nyanyikan di depan kelas waktu saya umur 5 tahun, kayak gitu. Tapi tidak didaftarkan, sehingga orang lain itu bisa mengklaim, "Oh itu saya nyanyikan waktu umur saya 4 tahun, di kelas ini, kayak gitu. Mungkin saya bisa menang, bisa membuktikan bahwa umur 5 tahun saya nyanyikan, tapi kan sulit. Saya harus nyari teman saya, nyari guru saya, kemudian nyari, menjelaskan situasinya gimana, siapa saja saksi-saksinya, bagaimana kamu lagunya. Nah, itu kan agak rumit ya. Pada saat kapan kamu lagunya, mengapa kamu filosofinya apa lagu itu kan harus dibuktikan semua. Kalau misalnya lagu. Meskipun sebenarnya hak cipta ketika kamu sudah umumkan, itu kamu sudah dilindungi haki, meskipun belum kamu daftarkan. Tapi nanti akan repot pembuktiannya jika nanti ada masalah di kemudian hari misalnya ada yang mengklaim ya bahwa itu juga punya dia, kayak gitu. Jadi kalau sudah ada, misalnya kita umumkan hari ini, besok kita daftarkan haki, maka orang lain yang mengklaim itu kita langsung terbitkan sertifikat, "Nih sertifikat saya." Nah, barulah beban pembuktian beralih kepada si yang mengklaim. Kalau tidak ada sertifikat, dua-duanya harus mengajukan bukti. Kalau yang satu udah berikan bukti, kemudian satunya nggak bisa menimpali, maka ya sudah, ya, gitu. Itu hak cipta ya. Nah, bagi yang ingin mendasarkan haki ya, maka haki itu bisa dicatatkan secara online. Sejak tahun 2019 itu sudah bisa online, eee, dan bisa juga melalui kuasa konsultan hukum haki. Jadi ada konsultan hukum haki ya, itu dia bisa, apa namanya, ini suara saya kedengaran nggak adik-adik? Kedengaran ya? Kedengaran tuh. Oke. Jadi ada ini belum share screen ya karena kelempar tadi. Karena, ada namanya, konsultan haki ya, yang terdaftar di Direktorat Jenderal Haki. Jadi kalian kalau misalnya udah jadi lawyer, kalian bisa, jadi konsultan hukum haki. Biasanya kita kalau ada kasus, ada masalah, biasanya, atau mau daftarin haki, bisa minta tolong konsultan hukum haki. Itu ya, jadi sekarang bisa dilakukan dini. Kalau misalnya tidak mau pakai kuasa hukum konsultan haki, maka bisa apa namanya, Kementerian Hukum dan HAM yang ada di sekitar, ya. Jadi kalau di Sulawesi atau di, Surakarta itu ada, Kementerian Hukum dan HAM bisa langsung lewat situ. Nah, haki ya, eee, hak cipta, hak kekayaan intelektual itu ada beberapa jenis hak ya, dalam hak kekayaan intelektual. Jadi ketika kita dilindungi oleh hak kekayaan intelektual, maka ada beberapa hak yang di-grant oleh undang-undang, yang diberikan oleh undang-undang kepada pemegang haki. Yang pertama itu hak eksklusif. Jadi hak eksklusif itu adalah hak yang, berupa hak ekonomi, ya. Jadi memanfaatkan karya secara ekonomis itu hanya dimiliki oleh pemegang haki. Nah, itu hak eksklusif ya. Jadi hanya eksklusif, hanya milik pribadi gitu. Itu namanya eksklusif. Orangnya eksklusif gitu ya, orangnya terlalu individualis ya. Ya, jadi memang hanya milik pemegang hak. Jadi hak ekonomi hanya jadi
bagaimanapun caranya, apapun, kegiatannya, kalau karya itu dimanfaatkan secara ekonomis, maka itu hanya punya milik pemegang haki, ya. Selain itu, silakan boleh misalnya kita beli buku untuk dibaca sendiri, itu boleh. Tapi beli buku untuk diperbanyak dan dijual itu nggak boleh, karena itu merupakan aktivitas ekonomi dan yang memiliki hak itu hanya pemegang hak cipta. Kemudian hak moral. Nah, hak moral ini itu adalah hak di mana, eee, misalnya ya yang biasa yang paling sering itu, haki yang ada hak moralnya itu hak cipta. Contoh hak moral itu misalnya gini, lagu-lagu yang diputar di televisi, misalnya lagunya Michael Jackson, ya. Kalau misalnya yang nyanyikan pertama kali itu Michael Jackson, kemudian yang mempopulerkan ya, kemudian yang menciptakan lagu itu Michael Jackson, maka setiap pemutaran lagunya dalam bentuk audio, dalam bentuk, video, atau live itu harus disebutkan namanya, ya. Misalnya kalau di televisi Michael Jackson, ditaruh di bawah tulisan, penyanyi Michael Jackson, pencipta lagu Michael Jackson, kayak gitu. Jadi namanya harus dicantumin dan itu berlaku sampai kapanpun. Sehingga nggak boleh ada yang mengklaim bahwa, "Wah lagunya Michael Jackson itu lagunya Madonna," kayak gitu nggak bisa, ya. Jadi hak moral itu adalah, hak yang melekat secara pribadi, dari pemegang hak cipta sampai ya sampai kapanpun, ya nggak ada batas waktu, abadi, sampai kapan meskipun orangnya sudah meninggal dunia tetap dia melekat. Sehingga kalau misalnya kita menulis kemudian diciptakan oleh itu harus pakai nama orang yang menciptakan beneran, karena itu hak moral. Misalnya lampu diciptakan oleh Graham Bell, itu sudah salah, kita sudah menyalahi hak moral, ya. Jadi kita harus menyampaikan sesuai sebagaimana mestinya, kebenarannya seperti itu hak moral, dan hak moral itu melekat pada kebanyakan hak cipta, ya. Tapi kalau hak yang lain itu lebih kepada pencantuman nama dalam sertifikat, meskipun sertifikatnya udah dijual beberapa kali ya, hak hak patennya itu sertifikatnya ya kalau misalnya kita mau memindahkan paten itu kan harus terbit sertifikat baru. Dalam sertifikat itu harus ada nama si pencipta yang pertama, ya, pemegang paten yang pertama, kayak gitu. Itu hak moral dan hak ekonomi. Kemudian hak prioritas. Nah, ini hak prioritas itu hanya ada pada beberapa jenis haki saja tertentu, nggak semua haki memiliki hak prioritas, ya. Dari 7 jenis haki ini yang mempunyai hak prioritas itu ada varietas tanaman, kemudian ada desain industri, kemudian ada paten dan merek. Paten dan merek. Itu memiliki hak prioritas, ya. Jadi hak prioritas itu, hak mencakup, lintas negara ya. Jadi ada kalanya dan kebanyakan yang memiliki hak prioritas itu adalah haki yang prinsipnya first to file. Prinsipnya first to file itu artinya hanya dilindungi ketika didaftarkan, ya. Jadi hanya dilindungi ketika didaftarkan. Contoh merek, merek itu hanya dilindungi ketika didaftarkan. Kalau tidak didaftarkan maka tidak dilindungi, ya. Kemudian yang kedua itu adalah paten, ya. Ketiga itu PVT, kemudian yang keempat itu desain industri. Empat ini itu, eee, memiliki hak prioritas karena keempat ini tuh prinsipnya first to file. Nah, ketika mereka memiliki hak prioritas, ada kalanya kita itu membuat paten di Indonesia, tapi di negara lain juga sedang membuat paten yang sama, mirip. Misalnya saya buat, apa ya kalau paten, membuat obat di Indonesia, obat vaksin, kemudian di luar negeri juga sedang membuat dengan komposisi yang sama misalnya dan lain sebagainya, mirip, ya. Mirip, eee, apa namanya, terus gimana? Siapa yang mempunyai hak, haki? Siapa yang mempunyai hak eksklusifnya? Kayak gitu. Nah, itu bisa dilihat dari hak prioritas. Siapa yang mendaftarkan duluan, maka dia ya di negaranya
kemudian didaftarkan hak prioritas, maka yang mempunyai hak eksklusif yang dilindungi hak itu adalah siapa yang paling pertama mendaftarkan. Ya, tapi mendaftarkan merek. Jadi ada 2, agak pusing ini. Kalau misalnya, paten itu boleh mendaftarkan hak prioritas tapi 12 bulan maksimal setelah pendaftaran permohonan pertama di Dirjen Haki Indonesia. Misalnya saya tanggal 1 Januari saya mohonkan paten dengan produk obat misalnya, obat A. Itu saya mohonkan di Indonesia, kemudian itu segera saya daftarkan juga hak prioritas sebelum lewat 12 bulan. Misalnya tanggal 1 Januari saya daftar obat nih di Dirjen Haki Indonesia. Nah, 12 bulan itu saya harus segera daftarkan hak prioritas. Ternyata saya daftarnya itu misalnya Maret ya, Maret daftar hak prioritas di Indonesia karena di Indonesia sudah ada sistem Madrid ya, bisa sekali daftar langsung tersebar di beberapa negara. Nah itu, saya dianggap mendaftarkan pada tanggal 1 Januari, meskipun sebenarnya saya daftar hak prioritasnya Maret. Jadi dia mundur, dia terhitungnya itu mundur ketika daftar pertama kali yang permohonan haki. Sedangkan di belahan negara lain itu ada seseorang yang dengan objek yang mirip plek dengan punya saya juga daftarkan, tapi dia daftar permohonannya itu Februari, bukan Januari. Februari di tahun yang sama. Dan pada saat dia daftarkan permohonan, haki juga bersamaan dengan permohonan hak prioritas, ya. Artinya hak prioritas dia lebih cepat daripada hak prioritas saya, karena saya Maret, dia Februari, tapi dia permohonannya juga Februari. Nah, di sini siapa yang mendapatkan hak cipta haki duluan? Kalau dua-duanya diterima ya, sampai terbit sertifikat setelah melalui prosedur banyak ya, pemeriksaan substantif, pemeriksaan administrasi dan lain sebagainya, lolos, ternyata terbit dua-duanya sertifikat. Maka siapa yang dilindungi? Masa ada 2 teknologi yang dilindungi? Nah, itu lihat hak prioritas. Siapa yang mendaftarkan hak prioritas, ternyata dua-duanya daftar hak prioritas dan siapa yang memohon pertama kali di dirjen masing-masing terkait permohonan haki. Nah, itu. Yang menang itu adalah yang daftar Januari. Meskipun dia hak prioritasnya baru daftar Maret atau Desember sebelum 12 bulan, tapi kalau dia daftar, permohonan hakinya lebih dulu, maka yang dilihat itu adalah permohonan hakinya. Itu namanya hak prioritas, ya. Jadi dihitung berdasarkan tanggal penerimaan. Penerimaan pertama kali kita memohon. Jadi kalau sudah diterima oleh Dirjen Haki kemudian dikirimkan surat bahwa, eee, pendaftaran merek kamu sudah diterima, kayak gitu, ya. Kalau mau biasanya selain itu juga dikasih koreksi ya, ini mohon dikoreksi bla 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 bla, kayak gitu. Seperti itu adalah hak prioritas. Jadi ada 3 jenis hak yang nantinya akan diberikan ketika kalian sudah mendapatkan, eee, hak cipta. Itu yang pertama itu hak, eee, hak eksklusif itu hampir semua ya punya hak eksklusif, punya hak moral yang kebanyakan dikenal di hak cipta, kemudian hak prioritas yang dikenal di beberapa jenis haki yang sifatnya itu first to file. Oke, sampai sini ada yang mau bertanya dipersilakan. Izin bertanya, Bu. Oke, siapa tadi? Ada banyak kayaknya suaranya. Satu-satu dulu. Saya, Bu. Oke, Izin Amanda. bertanya, Ya, nanti apakah hak cipta ketua kelas nanti catat ya. Oke, silakan Amanda. apakah hak cipta itu ada batas waktunya? Contohnya pencipta lagu A sudah meninggal, lalu apa hak ciptanya masih ada sepanjang masa? Terima kasih. Oke, ada yang mau menjawab sebelum saya jawab? Biar nanti dapat poin. Izin menjawab, Bu. Ya, silahkan. Nanti ketua kelas catat ya, yang bertanya 1 poin, yang menjawab 2 poin. Oke.
Kalau menurut saya seperti yang dijelaskan Bu Umi tadi, hak cipta itu sepanjang masa. Jadi walaupun orangnya sudah meninggal, tetap dicantumkan namanya. Terima kasih, Bu. Oke, baik. Ada yang mau menambahkan lagi? Oke, jika tidak ada maka saya menjawab. Tadi yang saya sampaikan itu hak moralnya. Memang hak moralnya itu sepanjang masa. Meskipun sudah meninggal, sampai kiamat itu hak moral tetap ada pada si pencipta yang melekat secara secara pribadi ya dan abadi terhadap pencipta. Cuman untuk hak eksklusif yang mana dalam hal ini hak ekonominya ya, jadi hak eksklusif ada dua ya, ekonomi sama moral. Yang hak ekonominya itu tidak sepanjang masa, tapi seumur hidup ya. Jadi seumur hidup ditambah 70 tahun untuk jenis hak cipta, ya hak cipta ya, kayaknya semua hak cipta. Tapi ada beberapa yang hak cipta itu 50 tahun, ya 50 tahun setelah meninggal dunia. Jadi seumur hidup ditambah 50 tahun atau ditambah 70 tahun, tergantung dari jenis produknya apa. Kalau misalnya buku atau lagu, ya buku seperti bukunya Andrea Hirata tentang Laskar Pelangi, itu dia bakal mendapatkan royalti sepanjang dia, memanfaatkan produknya, karyanya itu secara ekonomis, itu seumur hidup sampai nanti 70 tahun setelah meninggal dunia, kayak gitu. Di sini ada ya contoh-contohnya. Nah, kalau misalnya kalian melihat di sini ada hak cipta, Laskar Pelangi. Bukunya ini sudah diterjemahkan sebanyak 40 bahasa asing. 40 bahasa asing ini keuntungannya itu 3,6 miliar. Jadi itu baru terjemahannya saja, belum jualannya berapa ya, dan lain sebagainya. Jadi memang, menulis itu ada untungnya kalau memang bestseller ya. Jadi kalau untuk buku sendiri, itu hak eksklusifnya juga agak berbeda ya. Misalnya saya membuat buku Laskar Pelangi. Laskar Pelangi ini bisa saya rubah menjadi film. Jadi yang ingin menjadikannya sebagai film, artinya produsernya, nah contohnya ini Riri Riza ya, eee, dia itu harus itu namanya mengadaptasi ya. Jadi hak hak, eksklusif mengadaptasikan novel menjadi film itu tetap ada pada Bang Andrea ya, sebagai pemegang haki dan pencipta. Cuman ketika Riri Riza sebagai produser ingin mengubahnya menjadi sebuah film, maka dia harus mendapatkan lisensi dari Andrea Hirata, ya. Jadi Andrea Hirata ini harus memberikan lisensi dulu kepada Riri Riza untuk menjadikannya film. Nah, kalau dapat lisensi, dapat izin, nah barulah Riri Riza bisa membuatnya menjadi film dan nanti akan bayar royalti ke Andrea. Mungkin setiap berapa berapa tiket yang terjual atau dari bagaimana perhitungannya ya, tergantung masing-masing pihak. Nanti filmnya itu menjadi hak cipta dari si Riri Riza, kayak gitu. Nah, begitu juga untuk menerjemahkan. Jadi hak eksklusif menerjemahkan film, menerjemahkan buku itu juga merupakan hak eksklusif dari pemegang hak cipta, dalam hal ini ya Bang Andrea ya. Jadi ketika orang Italia, orang Amerika, orang Eropa ingin mentranslate-nya dalam bahasa mereka, maka harus minta izin dulu dari Andrea Hirata dan nantinya Andrea Hirata akan mendapatkan royalti setiap penjualan, kayak gitu. Kemudian kalau misalnya mau dijadikan game juga bisa, ya. Jadi game Laskar Pelangi, ya itu juga namanya adaptasi, ya. Yang membuat game harus minta izin dari Hirata untuk menggunakan karakter dari Laskar Pelangi, kayak gitu, ya. Kemudian Laskar Pelangi mau dibuat merek juga bisa, ya merek Laskar Pelangi, ya. Karena pada saat itu lagi booming-boomingnya Laskar Pelangi, semua yang berbau Laskar Pelangi kok jadi
jadi banyak yang suka, ya dibuatlah merek. Nah, itu adalah merek dari Bang Andrea Hirata, sehingga harus ada izin. Jadi semua jenis apapun itu yang intinya ingin memanfaatkan secara ekonomis, itu harus dengan izin Bang Andrea, dan Bang Andrea ini akan mendapatkan royalti dari berbagai jenis lisensi. Entah itu lisensi adaptasi, lisensi aransemen, lisensi, apa namanya, pengalih wujudan, lisensi penerjemahan, dan lain sebagainya. Itu banyak nanti royalti masuk ke Andrea Hirata. Seperti itu. Dan itu berlangsung jangka waktunya seumur hidup sampai 70 tahun, kecuali Andrea Hirata memberikan hak eksklusifnya atau menjual hak eksklusifnya kepada orang lain. Jadi dia jual hakinya kepada orang lain, nah itu baru dia tidak bisa. Cuman ada lagi peraturan, haki itu akan beralih kembali setelah 20 tahun ya. Jadi jual beli putus istilahnya kalau dalam hak cipta. Seperti itu yang bertanya. Kemudian yang bertanya kedua siapa tadi? Izin bertanya, Bu. Ya, silakan Retno. Misal kalau untuk cover lagu kayak gitu, berarti masuknya hak moral ya, Bu? Semisal itu nggak mencantumkan nama penciptanya, itu apakah ada sanksinya tersendiri? Terima kasih, Bu. Iya. Jadi itu hak moral kalau untuk menciptakan tidak mencantumkan lagu itu kena hak moral dan juga hak cipta yang di dalamnya juga termasuk hak moral. Jadi dia infringement jatuhnya. Yang pertama dia melanggar hak moral, yang kedua dia melanggar hak eksklusif karena kan yang boleh mengumumkan, ya artinya mempublikasikan, juga mengaransemen kan mengcover tuh rata-rata biasanya mengaransemen ya. Dia merubah merubah iramanya, notasinya, dan lain sebagainya itu di aransemen namanya. Itu melanggar hak eksklusif ya. Salah satu, hak eksklusif dari pemegang hak cipta itu adalah mengaransemen. Jadi hanya boleh dia saja yang mengaransemen. Orang lain yang mau mengaransemen lagu dia ya harus ada lisensi, harus ada royalti. Jadi sanksinya apa? Karena, delik dari haki itu sifatnya delik aduan, maka jatuhnya itu diadu dulu ya. Apa namanya, diadukan dulu kepada, eee, kepolisian ya, baru bisa diberi sanksi ya. Sanksi berupa pidana bisa ya, dan lain sebagainya itu sanksi apa namanya, sanksi denda, pidana bisa. Terus kita juga bisa gugat perdata. Gugat perdata karena melakukan infringement, itu bisa. Jadi masuk dalam pelanggaran hak cipta, hak eksklusif, dan hak moral. Gitu, Retno. Baik, Bu. Terima kasih. Ya. Ada lagi yang mau bertanya? Ibu, saya mau izin bertanya. Ya, silahkan, Ida. Baik, sebelumnya saya izin bertanya tentang, kan tadi tentang adaptasi novel yang menjadi film itu, Bu. Tapi yang ingin saya tanyakan, isi adaptasi novel tersebut menginovasikan isi dari novel tersebut. Apakah itu dapat dikatakan melanggar hak cipta dari pemilik isi cerita itu atau gimana ya, Bu? Jadi menerjemahkan kemudian apa gimana tadi Ida pertanyaannya? Jadi kayak misal novel Dilan itu kan, Bu, itu kan diadopsi menjadi film. Cuman menurut beberapa yang sempat saya dengar itu katanya itu berbeda dari isi novelnya gitu misalnya. Nah itu tuh apakah boleh seperti itu, Bu, atau gimana ya? Ya, sepanjang diberikan lisensi. Karena kan yang mengubah-ngubah itu nggak boleh mengubah-ngubah karya orang lain, baik sebagian apalagi seluruhnya, ya, kemudian menggunakan judul yang sama. Sepanjang diizinkan oleh si pencipta, itu boleh. Jadi makanya harus ada izin. Izin itu bisa izin yang seperti biasa atau lisensi. Lisensi itu ya harus ada kewajiban bayar royalti, ya. Jadi si pencipta boleh, menghendaki dua itu. Kamu boleh mengaransemen novel saya selama kamu ngasih lisensi ke saya, ya. Atau kamu boleh kok saya izinkan, itu nggak apa-apa. Dari novel aja berubah menjadi film, itu harusnya lisensinya besar itu. Karena kan bisa-bisanya orang buat film nggak ada ide,
langsung ngambil dari novel orang, itu kan artinya dia membuat film, tapi nggak untuk alur cerita mikirnya kan nggak perlu susah-susah, karena itu udah menjadi novel orang. Jadi untuk mengadaptasikan dari novel ke film, itu harus lisensi dan kebanyakan pasti pembuat novel pasti minta lisensi, supaya nanti dapat royalti per filmnya berapa kali, tayang dan per tiket yang dibeli. Nah, itu pasti dapat. Yang kedua, kalau misalnya sudah diizinkan lisensi, kemudian ternyata dalam filmnya itu ada perubahan yang sifatnya fundamental sekali. Misalnya pemeran utamanya itu harusnya nggak mati, tiba-tiba mati gitu dibuat di filmnya. Maka itu harus minta izin dari si pembuat novel. Kalau tidak diizinkan, kemudian dia tetap filmnya itu tetap diubah, maka dia masuknya jatuhnya infringement, melanggar, dan dia bisa dikenai pidana atas delik aduan ya, karena melanggar haki. Karena yang punya hak untuk mengubah cerita itu adalah si pemegang haknya itu, gitu Ida. Baik, terima kasih Bu. Ya. Yang lain? Oke, jika tidak maka saya lanjutkan. Nah, kalau di luar negeri itu mereka itu membagi, eee, 2 ya, domain hak kekayaan intelektual itu adalah hak cipta sama kekayaan industrial. Nah, kalau hak cipta itu yang seni, jadi hak cipta itu objeknya itu ini, jangan sampai kalian nuker-nuker ya, "Wah, ini buku harus dipatenkan." Buku bukan objek paten. "Wah, lagumu harus segera kamu patenkan." Oh, itu sudah salah kaprah itu, istilahnya salah kaprah ya. Jadi kebenaran umum, padahal sebenarnya salah, ya. Jadi, hak cipta itu objeknya itu di bidang karya seni, misalnya nari, lukis, pahat, ya, patung, puisi, ya, novel, eee, apalagi, bunga rampai, ya, buku, alat peraga, ya, eee, produser rekaman, kemudian apa namanya, apa sih, pertunjukan ya, yang melakukan pertunjukan koreografi dan lain sebagainya di belakang panggung dan lain sebagainya, itu masuknya hak cipta, ya. Gerak ya, lagu, dan lain sebagainya itu hak cipta. Jadi di bidang-bidang seni dan, tulisan-tulisan karya ilmiah. Nah itu tuh, hak cipta. Tapi kalau, eee, paten itu di bidang teknologi. Jadi jangan samakan paten sama jadi kamu, eee, apa namanya, teknologi yang kemarin kamu buat itu dihak ciptakan, oh itu nggak nyambung ya, harus dipatenkan ya. Teknologi di sini misalnya yang paling sederhana itu namanya paten sederhana, itu contohnya misalnya pel yang bisa misalnya kamu buat sebuah pel, terus pelnya itu bisa ngeperas sendiri. Nah, itu teknologi tuh. Kemudian kamu bikin misalnya botol air minum yang mana botol air minum itu dia bisa, apa, kepotong dibagi 2 gitu. Jadi kalau misalnya kita mau sharing, Coca-Cola dulu ada desainnya kayak gitu. Jadi Coca-Cola seolah-olah satu botol tapi sebenarnya bisa dibuka jadi dua dua kaleng bisa sharing. Jadi Coca-Cola sharing kayak gitu. Itu adalah paten. Kenapa paten? Karena dia eee, apa, memudahkan kegiatan manusia gitu. Jadi bisa di-sharing dengan cara yang mudah tanpa perlu harus dibuka satu-satu kemudian dituang di gelas, kemudian kita sharing, nggak, kita cukup untuk membuka, memisahkan, botol atas sama botol bawahnya, kayak gitu. Itu tuh namanya teknologi ya. Kalau merek itu ya bisa perpaduan dari kata, gambar, pola,
warna, ya, suara. Suara itu juga masuk dalam kategori merek misalnya ada kata-kata suara gitu ya, merek dengan suaranya apa gitu, itu juga masuk kategori merek. Simbol ya, itu nama barang, nama jasa, ya itu merek. Itu bagian dari kayak industri. Kemudian desain tata letak. Desain industri itu objeknya itu adalah desain yang mana hasil desainmu itu harus bisa direalisasikan dan bermanfaat dalam bidang industri. Misalnya kamu desain baju. Nah, baju itu harus jadi nanti jadi baju beneran gitu. Bisa direalisasikan. Saya kamu desain meja. Ya meja nanti bisa nggak bisa desain yang abstrak. Saya desain gambar orang, itu nggak bisa dijadiin sebagai objek desain industri. Jadi desain industri adalah desain yang memang dibuat untuk merealisasikannya menjadi sebuah produk, benda, biasanya benda yang nanti yang bisa digunakan dalam bidang industri, gitu. Desain industri, misalnya desain rumah ya, sehingga desain itu memiliki nilai, jual ya, itu adalah desain industri. Kemudian desain letak sirkuit terpadu, itu biasanya desain tapi untuk barang elektronik. Jadi ada fungsi elektronik di dalamnya. Saya kalian buka laptop kemudian di dalamnya itu ada kabel-kabel diletak-letakkan ya. Saya tembaga A, tembaga B, tembaga C diletak-letakkan kemudian dihubungkan dengan, eee, kabel listrik misalnya. Nah itu desain letak sirkuit terpadu. Dia sifatnya itu timbul ya. Timbul dalam artian 3 dimensi. Ya. Kalau 2 dimensi kan kayak gambar biasa di kertas. Nah ini timbul 3 dimensi. Kemudian itu objeknya ya. Jadi kalau kalian buka laptop yang bagian dalamnya ini, terus kalian, misalnya kalian membuat sebuah penemuan elektronik, di mana kalian letakkan saja ini fungsi elektroniknya gimana, nanti dia bisa menyala gitu, bisa menghasilkan sebuah inovasi, yang berfungsi elektronik, itu bisa kalian daftarkan di desain letak sirkuit terpadu meskipun sebenarnya belum jadi, ya masih dalam bentuk peletakan-peletakan aja. Seperti dulu Steve Jobs ya, kalau kalian nonton Steve Jobs itu, dia ketika memamerkan di investor itu cuman desain letak sirkuit terpadu aja. Jadi tidak dalam bentuk Apple jadi, tapi dalam bentuk, apa namanya, peletakan sirkuit itu. Itu ditampilkan ke, para investor, siapa yang mau beli, kayak gitu. Kemudian rahasia dagang. Rahasia dagang itu lebih kepada, eee, apa namanya, kayak resep ya, informasi manajemen ya. Jadi perusahaan biasanya itu, di-franchise ya. Jadi, saya perusahaan menciptakan sebuah resep, KFC misalnya atau Krabby Patty ya, yang tidak bisa dibuat oleh orang lain dan memiliki nilai jual yang tinggi. Sepanjang resepnya tidak dia sebarkan sendiri, artinya dia benar-benar keep ya, kemudian memiliki nilai ekonomis, dia jaga sedemikian rupa kayak Tuan Crab menjaga Krabby Patty ya, itu bisa masuk dalam lindungan haki rahasia dagang. Gitu, jadi rahasia dagang itu melindungi hal-hal yang sifatnya rahasia ya, tapi memiliki nilai ekonomis, dan dijaga kerahasiaannya. Kemudian PVT itu objek untuk tanaman. Tanaman misalnya, buah-buah yang unik, yang tidak pernah diciptakan sebelumnya tapi bisa stabil gitu. Tidak hanya unik saja ya, misalnya kita bisa buat mangga ungu, sekalinya ditanam, anak-anaknya mangga biasa lagi, cuman satu aja warna ungu, berarti itu nggak stabil. Terus, harus, apa namanya, stabil dan unik. Unik dalam artian bahwa dia memiliki perbedaan dari jenis varietas yang lain yang pernah ada. Nah, itu juga merupakan bagian daripada objek, haki ya, dalam hal ini adalah perlindungan varietas tanaman. Jadi, setelah kalian mengetahui secara umum tentang varietas tanaman hak hak kekayaan intelektual, kalian harus bisa mengetahui perbedaan objek dari masing-masing haki ya. Karena setiap haki itu berbeda, setiap objek itu berbeda hakinya. Misalnya dalam sebuah aplikasi misalnya. Dalam sebuah aplikasi di situ ada objek paten, ada juga objek hak cipta. Nah, cara membedakannya gimana sih yang mana dan itu konsekuensinya juga berbeda karena
paten sendiri jangka waktu pelindungannya itu kalau dia benar-benar baru itu 20 tahun. Sedangkan paten sederhana itu 10 tahun. Sedangkan hak cipta jangka waktu pelindungannya itu panjang ya. Panjang dalam artian seumur hidup sampai 70 tahun. Jadi kalau misalnya kalian misalnya jadi lawyer tidak bisa membedakan yang mana objek paten sama yang mana objek hak cipta, maka nanti yang rugi adalah klien ya. Dia misalnya kode itu objek hak cipta tapi dijadikan objek paten. Yang ada nanti eh, apa namanya perlindungannya dia hanya mendapatkan hak eksklusifnya hanya sepanjang 10 tahun ya, bisa kayak gitu. Jadi rugi kliennya. Tapi kalau, "Oh ini objek hak cipta nih, kamu bisa dapat perlindungan selama lebih dari 70 tahun," kayak gitu. Ah, itu kan untung. Kemudian nanti kalau kamu jual, hak cipta kamu itu bisa beralih kembali selama 20 tahun. Karena ada namanya dalam istilah hak cipta, jual beli putus, kayak gitu. Jual putus. Jadi, membedakan objek haki itu sangat penting, ya. Kemudian ada juga, apa namanya, eee misalnya membuat obat misalnya, obatnya itu paten, tapi proses pembuatannya menggunakan teknologi itu, eee, apa namanya, bisa masuk kategori rahasia dagang. Jadi satu produk itu bisa kalian daftarkan lebih daripada, 1 jenis hak kekayaan intelektual. Misalnya paten, obat itu bisa kalian daftarkan paten, bisa kalian daftarkan rahasia dagang, kayak gitu. Botol Coca-Cola yang bisa terbelah 2 itu kalian bisa daftarkan rahasia dagang juga bisa didaftarkan paten, juga bisa didaftarkan desain industri karena desainnya unik dan bisa diterapkan dalam bidang industri, kayak gitu. Jadi ya itu adalah, hal-hal yang perlu diketahui dalam, apa namanya, dalam haki. Nah ini contoh misalnya desain tentang sirkuit terpadu, ini buah-buahan, varietas tanaman, ya, ini rahasia dagang, ini desain industri, ya. Desain industri itu yang kayak gini, yang gambar-gambar seperti ini. Nih botol Yakult pun bisa menjadi desain industri, ya. Nah, dia bisa direalisasikan. Sampai di sini ada yang mau bertanya sebelum kita tutup? Saya buka OCW dulu.